Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan membaca bab ketiga yang judulnya Dua Dunia, di mana mungkin lebih tepat kita terjemahkan dua alam. Dan semoga kita mendapat kesempatan untuk memperbaiki apabila kita mencetak buku ini kembali. Bab ini menekankan mengenai pentingnya kita menyadari bahwa alam dunia bukan alam satu-satunya tempat kita berada. Bahwa setelah alam dunia ini akan ada alam akhirat yang kekal. Kakek guru, tolonglah, cepat kemari. Ada bayi burung terjatuh dari sarangnya dan sepertinya telah mati, suruh Qasim. Haji Abdullah dan anak-anak mengikuti langkah Qasim. Mereka melihat bayi burung yang dimaksud oleh Qasim. Haji Abdullah dan anak-anak kemudian menguburkan jasad burung kecil itu dan berdoa bersama. Setelah selesai, mereka kembali menuju tempat rahasia. Haji Abdullah menempatkan tangannya dengan lembut ke pundak Qasim. Anakku, ada dua alam yang harus kita ketahui. Alam dunia yang kita tinggali saat ini, yang sangatlah singkat, serta penuh dengan tantangan, dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa kita akan diuji dengan 3 macam kehilangan. Pertama, kehilangan nikmat keinginan, di mana kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kedua, kita dan orang-orang yang kita sayangi kehilangan nikmat sehat. Terakhir, kita akan kehilangan nikmat bernyawa di dunia ini. Namun, hidup tidaklah berhenti sampai di situ, karena kita akan melanjutkan kehidupan di akhirat yang indah dan mulia, yang tidak akan berakhir, dan tidak akan ada lagi kesusahan. Nah, teman-teman, di cerita ini kita diajarkan mengenai sesuatu yang sangat penting dan sangat mendalam maknanya. Kematian burung kecil tersebut adalah pengalaman bagi Qasim dan teman-temannya untuk mengetahui makna kematian. Dan melalui peristiwa ini, Haji Abdullah menerangkan kepada anak-anak mengenai adanya dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Di dunia ini, kita akan selalu diuji dengan musibah dan kehilangan. Kadang, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga, kita diajarkan untuk bersyukur untuk apa yang kita miliki. Dan kita pun belajar untuk yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita saat ini adalah yang terbaik untuk kita. Kadang kita jatuh sakit, dan ketika kita jatuh sakit, kita menyadari bahwa sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga ketika kita sehat, kita bisa memanfaatkan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan. Lalu, pada suatu saat nanti, kita akan kehilangan nyawa kita. Atau orang-orang yang kita sayangi, orang-orang dekat akan kehilangan nyawa mereka dan meninggalkan dunia ini. Namun, walaupun kita menghadapi musibah dan kehilangan di dunia ini, kita tidak perlu terlampau takut dan sedih. Karena dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita. Dunia yang kita hadapi hanya tempat persinggahan sementara. Yang kekal adalah akhirat kelak. Angka sebesar apapun, apabila dibandingkan dengan tidak terhingga, maka angka tersebut akan terlihat kecil atau tidak ada maknanya sama sekali. Itulah kehidupan di dunia. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa bersedih itu manusiawi. Sebagai manusia, kita pasti akan merasa sedih. Namun, jangan sampai kita tenggelam di dalam kesedihan kita. Lalu, setiap musibah, setiap kehilangan sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar hati kita tidak keras dan tidak terlampau cinta kepada dunia, dan agar kita selalu ingat kepada akhirat yang kekal. Dan melalui kehilangan dan musibah pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik, untuk membersihkan hati kita sehingga kita bisa selangkah lagi
membuat hati kita menjadi qalbun salim. Dan kita harus selalu meyakini, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat berkumpul dengan orang-orang soleh, para syuhada dan para nabi. Sekali lagi, apabila teman-teman merasa kehilangan atau mendapatkan musibah, ingatlah bahwa itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus gunakan kesempatan tersebut untuk semakin mendekat kepadanya. Setiap ujian, sekecil apapun, insya Allah dapat membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita bersabar dan selama kita berusaha untuk mengambil hikmahnya. Melalui musibah, melalui kehilangan yang kita alami di dunia, insya Allah kita akan semakin mendekat untuk mendapatkan qalbun salim yang akan membawa kita ke taman surga, insya Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.